Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril din sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Amma ba'd. Faqala sayyidina Muhammad al-Habib Abdullah bin Habib al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Habib Abdullah bin Abi al-Haddad al-Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ila an qala wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsirus salata ala nabiyyikum fil lailatil gharra wal yawmil azhar ay lailatul jum'ah wa yaumil jum'ah. Dan diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsirus salata ala nabiyyikum fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah kalian membaca salawat atas nabi kalian pada malam yang cerah dan hari yang indah. Maksudnya adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat, dan di hari Jumat. Di waktu-waktu itu ada perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk lebih memperbanyak bacaan salawatnya. Wa zada ba'du ruwah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan menambahkan sebagian perawi dari beliau, mereka meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, fa inna salatakum tu'radu alayya fa ad'u lakum wa astaghfirullah lakum. Karena sesungguhnya ada tambahan redaksi, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan disodorkan kepadaku, sehingga aku mendoakan kalian dan membacakan istighfar terhadap kalian. Sehingga ada perintah langsung dari Rasulullah SAW ya, untuk melaksanakan amaliyah, memperbanyak bacaan-bacaan di waktu-waktu tertentu, khususnya pada malam Jumat dan hari Jumat. Itu Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat, Ada kalanya perintah dari Rasulullah SAW itu berkaitan dengan waktu-waktu, sehingga ketika di waktu-waktu khusus yang ada perintah di situ untuk melaksanakan suatu ibadah tertentu, kemudian kita memiliki rutinitas ibadah yang lainnya sama-sama baik. Ya, misalkan dia memiliki rutinitas ya, bacaan Al-Quran ya, di waktu-waktu di setiap hari, ya, pada setiap hari. Ya, akan tapi ketika memasuki waktu-waktu yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, maka itu lebih afdol ya, daripada rutinitas yang kita lakukan walaupun itu bentuknya ibadah Sehingga termasuk yang disunahkan ya, ibadah tertentu yang Rasulullah SAW anjurkan di waktu tertentu ya, khususnya pada malam Jumat dan hari Jumat, selain memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, yaitu disunahkan lagi untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu perintah dari Rasulullah SAW ya, untuk dibaca pada malam Jumat. Sebagian riwayat mengatakan pada hari Jumat. Dalam riwayat lain mengatakan setelah sholat asar. Setelah sholat asar di hari Jumat. Ya, ada beberapa riwayat yang mengatakan. Ya, pernah kami tanyakan kepada teman kami, ya, beliau menimba ilmu di Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Zain bin Smith di Madinah. Ya, dari 3 riwayat itu mana yang lebih afdal? Ya, kata teman saya, kita semua membacanya. Ya, di malam Jumat baca surat Al-Kahfi, di hari Jumat paginya itu baca Al-Kahfi, dan setelah asar kita juga baca Al-Kahfi. Tidak tahu mana yang afdal, yang penting dibaca semua, pasti ada yang lebih afdal di situ.
pasti ada yang lebih afdol. Sehingga membaca surat Al-Kahfi ya, jika tidak mampu di malam Jumat, baca di hari Jumat. Ya, kalau tidak mampu di ba'da sholatil asar, ya, setelah sholat asar. Ya, termasuk daripada fadilahnya, ya, maka Allah akan yang memunculkan cahaya dari dirinya yang menembus ke langit ya, sampai di Jumat berikutnya bagi siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat ya, kemudian akan selamat daripada fitnah Dajjal. Selain surat Al-Kahfi disunahkan juga membaca surat Ad-Dukhan ya, surat Ad-Dukhan pada malam Jumat ya, pada malam Jumat. Surat Ad-Dukhan dan juga surat Sajadah ya, surat Al-Kahfi, surat Ad-Dukhan dan juga surat Sajadah ya, surat Sajadah. Punya rutinitas misalkan baca Yasin ya, atau baca surat-surat tertentu lainnya misalkan ya, silakan dibaca ya. Tapi juga harus mengamalkan ya surat-surat yang disyariatkan tersebut karena itu lebih afdal ya, lebih afdal. Nah itu. Kemudian bacaan-bacaan ya, tertentu di waktu-waktu tertentu yang Rasulullah SAW ya, sunnahkan ya. Surat Al-Kahfi, surat Dukhan dan juga apa tadi? Surat Sajadah ya, surat Sajadah. Khusus di sholat subuh di hari Jumat ya, sholat subuh di hari Jumat ya, ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah maka dianjurkan membaca surat Sajadah ya, surat Sajadah di rakaat pertama dan di rakaat kedua membaca surat Al-Insan, hal ta'ala al-insan hidup minad dahri lam yakun syai'an madhkura ya, di juz 29 nah itu di rakaat kedua ya, itu dianjurkan ya, disunahkan untuk membaca bacaan tersebut ya, ketika sholat. Nah, ini amaliyah ya, amaliyah sunnah. Tapi saya punya bacaan yang lebih hebat lagi, misalkan lebih sulit lagi, lebih banyak lagi misalkan ya, maka yang lebih diutamakan adalah yang sesuai dengan resep daripada Rasulullah SAW. Walaupun bacaan tersebut lebih banyak daripada yang dianjurkan oleh Nabi, tetapi itu bacaan yang dianjurkan oleh Nabi itu lebih afdal daripada bacaan wirid yang tidak ada ya, redaksi atau riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk membaca shalawat ini ya, pada malam Jumat dan di hari Jumat, yaitu diperbanyak lagi ya. Tiap hari baca shalawat, akan tapi pada hari-hari tersebut yang disunahkan untuk lebih lagi membaca shalawatnya. Dalam riwayat lain, fa inna salatakum tu'radu alayya, karena shalawat kalian itu satu persatu akan ditampakkan kepada aku, akan disodorkan oleh malaikat ya, sehingga aku mendoakan ya, kepada kalian dan memintakan ampun kepada Allah pada kalian. Itu termasuk kemuliaan ya, artinya wajah kita ya akan disetorkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW ya, nama-nama kita akan disebutkan ya bagi siapa saja yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada hari Jumat ya, pada hari Jumat ya, termasuk daripada hari yang istimewa bagi umat Islam ya. Diriwayatkan bahwasanya umat Yahudi Allah berikan hari Sabtu sebagai acara ibadah khusus, ada ibadah khusus. Untuk Nasrani Allah berikan hari Ahad, hari Minggu ya, makanya tanggal merah itu. Itu agar orang-orang Nasrani pergi ke gereja ya, tidak ada ke gereja. Untuk orang Islam ya, Allah mengkhususkan hari Jumat ya, untuk Allah mengkhususkan hari Jumat, sehingga hari Jumat ini begitu istimewa bagi umat Islam ya. Maka termasuk daripada sunnah yang ditinggalkan adalah at-tabkir ya, berangkat
pagi-pagi di waktu Jumat, ya pagi-pagi sekali, ya untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, artinya iktikaf, ya iktikaf baca Quran, ya seakan-akan Idul Fitri, ya seakan-akan Idul Fitri. Mereka nunggu lama, ya untuk dimulainya sholat, ya. Itu namanya tabkir, nunggu di waktu pagi tidak apa-apa, ya lama-lama karena ini acara yang spesial kan gitu, ya mereka mau menunggu lama-lama. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah berkata, hal pertama, ya, yang merosot daripada Islam ini di saat wafatnya Rasulullah SAW, setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya adalah at-tabkir, pergi di waktu pagi hari untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Kapan pergi di waktu pagi? Yaitu dikatakan setelah matahari terbit, ya matahari terbit, ya, misalkan jam 6, ya, sudah jam 6 ke masjid sudah, ya, nunggu sampai jam 11 setengah 12, ya. Nah, di zaman Nabi seperti itu, Jumatan seperti Idul Fitri, ya, seperti hari raya, seperti Lebaran, ya, tiap hari Jumat seperti itu, kumpul semua sudah, semuanya kumpul ke masjid, ya dari pagi, ya menunggu Jumatan. Sehingga memang Jumat itu sebagai ya waktunya hamba untuk Tuhannya, ya diperbanyak di situ. Khusus ibadah. Ini hari libur bekerja ini hari ibadah. Ya, di luar itu mereka bekerja, bertani dan seterusnya. Tapi khusus hari Jumat mereka bekerja khusus pada Allah SWT. Dari pagi ya nunggu ya sampai masuk waktu sholat Jumat. Kata Sayyidatina Aisyah, termasuk setelah wafatnya Rasulullah SAW, ini kemunduran. Ya, kemunduran adalah mulai berkurang orang-orang yang berangkat pagi-pagi ini. Ya, di zaman itu. Ya, mungkin biasanya berangkat jam 6, ini berangkatnya jam 7 atau jam 8. Molor sedikit, tapi yang masih lumayan. Ya, masih lumayan. Ya. Kalau sekarang khotib sudah di atas mimbar, baru salah sunnah barokah. Kemajuan. Ya. Nah itu termasuk kemunduran. Nah itu. Jadi itu sunnah ya at-tabkir, berangkat di pagi-pagi, ya pagi-pagi hari. Jadi mereka memang dalam satu minggu kerja sudah puas sudah. Ya, kerja itu sudah puas, capek, di hari Jumat khusus harinya untuk dia dan untuk Allah. Bahkan mereka ya jarang ada yang melakukan jual beli. Nanti ketika selesai ya sholat Jumat baru mereka mengadakan transaksi jual beli. Ya, mereka mengadakan transaksi jual beli. Ya, nah itu ya, termasuk sunnah ya, sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, banyak yang ditinggalkan. Ya, Rasulullah SAW.